Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin 24 Oktober 2022, Pekan Biasa yang ke-30. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 13, ayat 10 sampai dengan ayat 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, seorang lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selalu ada orang yang mengatasnamakan agama untuk tidak melakukan kebaikan. Seperti tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. Contoh lain adalah ada aturan yang sengaja dibuat untuk membatasi hak golongan agama tertentu dalam menghadapi kenyataan seperti itu. Sembari mencari keadilan, kita sebagai murid Yesus tetap bersikap ramah, memahami, dan berbelas kasih. Kita perlu mengutamakan kasih karena Kristus telah mengasihi kita lebih dahulu. Kita patut bersyukur bahwa Yesus telah membebaskan kita dari praktik-praktik keagamaan yang mendahulukan aturan daripada kasih. Kita juga sudah diajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Semoga cara berpikir dan bertindak kita sebagai murid Kristus menjadi terang bagi sesama, sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Akan tetapi kita perlu mawas diri, karena kita dapat jatuh dalam tindakan laku yang dikecam Yesus atau Rasul Paulus. Memeriksa batin sebelum pergi tidur adalah kebiasaan baik. Apakah mulut kita sepanjang hari penuh dengan perkataan kotor atau ucapan syukur? Apakah kita sibuk memperhatikan kesalahan atau kebutuhan orang lain? Apakah kita mengingatkan yang lain atau
jahat terhadap seseorang? Apakah kita menginginkan yang baik atau jahat terhadap seseorang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mengucapkan terima kasih kepada sesama. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dan